Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih sama saya Mumun Siti Radia dari Humas 4B dengan 118406070. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi 2 yang diampu oleh Dr. Khairuddin MSI. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membicarakan atau membahas sedikit dari banyak tentang teori komunikasi. Pada penasaran kan? Yuk, mulai yuk! Nah, yang pertama ada yang dinamakan teori spiral of silence atau teori keheningan yang dicetuskan oleh Elizabeth Noel-Newman. Dalam ilmu komunikasi, teori spiral of silence ini merupakan salah satu teori komunikasi massa, di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk mengungkapkan opininya tersebut. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa opininya itu termasuk ke dalam kaum minoritas. Dan yang saya pahami, teori ini juga menjelaskan tentang proses terbentuknya opini publik. Dan sudah kita ketahui bahwasannya setiap individu memiliki opininya masing-masing terhadap suatu isu. Dan untuk menjadi opini publik, maka opini individu itu harus bersifat mayoritas. Lalu, bagaimana dengan nasib individu yang opininya termasuk ke dalam kaum minoritas? Jawabannya, mereka akan menggunakan komunikasi spiral of silence, di mana mereka mau tidak mau harus mengikuti dan mendengarkan opini publik. Dalam mengemukakan opini tidak harus secara lisan saja. Banyak cara toh untuk mengemukakan opini, bisa dengan menempel stiker atau membuat pamflet atau juga membuat karya-karya yang lainnya seperti itu. Nah, contoh kasus sederhananya, ketika ada sekumpulan anak-anak yang ingin bermain, tapi mereka kebingungan ingin bermain permainan apa. Nah, di sana ada 4 orang anak ya. Yang A, yang B, yang C ini memilih permainan petak umpat. Dan si D memilih permainan loncat tinggi sendiri nih ya. Nah, si D ini dalam mengemukakan opininya dia merasa ragu karena dia tahu opininya termasuk ke dalam opini minoritas. Dan jika dia melontarkan opininya, dia takut opininya terisolasi. Dan mau tidak mau, si D ini mengikuti dan mendengarkan opini dari ketiga temannya. Seperti itu. Yang kedua, ada teori difusi inovasi yang dicetuskan oleh Everett M. Rogers. Teori ini merupakan proses sosial untuk mengomunikasikan tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Dan ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam teori ini. Dari mulai tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, dan tahap konfirmasi. Esensi dari teori ini yaitu inovasi yang dipandang oleh penerima sebagai inovasi yang memiliki manfaat relatif, kesesuaian, kemampuan dapat dicoba, kemampuan dapat dilihat jauh lebih besar, dan tingkat kerumitan yang lebih rendah, akan mudah dan lebih cepat diadopsi daripada inovasi-inovasi lainnya. Berarti sebelumnya terdapat persaingan dong ya. Contohnya nih ya, perdagangan karbon, tahu kan? Nah, perdagangan karbon ini dulunya juga merupakan inovasi atau ide baru. Dan saat ini dia sudah berhasil bersaing dengan inovasi-inovasi lainnya dan bisa diadopsi untuk dijalankan saat ini. Berarti itu sudah berhasil dong ya inovasi barunya. Tentunya dengan mengikuti prosedur tiap tahapnya, yaitu mulai dari tahap pengetahuan hingga tahap 3
ada teori konstruksi realitas sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lockman. Nah, teori ini menyebutkan di mana wacana dilihat dari tanda penanda semiotika segala sesuatunya dihubungkan dengan interpretasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pada akhirnya mengkonstruksi sesuatu dan apa yang dikonstruksi oleh wacana tersebut. Contohnya nih ya, salah satu film yang sempat viral beberapa bulan ke belakang yaitu film Dua Garis Biru. Film ini waktu itu bersifat kontroversial kan ya, kalau nggak salah. Dan saya yakin 50% dari kalian pasti tahu kan tentang film ini. Dan film ini mungkin setiap individu itu memiliki interpretasi masing-masing terhadap film ini. Akan tetapi jika dilihat sekilas saja, film ini sudah berhasil mengkonstruksi masyarakat bahwa film Dua Garis Biru ini seolah-olah menjadi legalitas anak muda untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Wacana itu filmnya. Dan saya yakin apa yang ingin dikonstruksi oleh film ini bukan seperti itu, misalkan untuk seks edukasi atau apapun itu. Tapi yang dihasilkannya, konstruksi masyarakat yang timbul itu berbeda, seperti itu. Dan menjadi budaya barat, ada teori agenda setting yang dicetuskan oleh MC Combs dan Shaw. Teori ini menekankan pada anggapan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membentuk suatu persepsi atau opini publik yang mana sebelumnya sudah diagendakan oleh media yang sudah disetting. Contoh fenomena yang dapat dijelaskan dengan teori ini yaitu suatu media yang memberitakan tentang reportase hutang negara. Nah, data empirik menunjukkan setiap tahunnya utang negara semakin meningkat. Namun, konsen publik dialihkan pada soal lain. Contohnya seperti ke prestasi pemerintah yang berhasil membangun infrastruktur yang begitu hebat misalnya. Jadi, dialihkan konsennya. Yang kelima ada jarum hipodermi yang digagas oleh Laswell. Istilah jarum hipodermik ini dalam komunikasi massa diartikan sebagai media massa dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Dan ada juga yang memberi makna bahwa jarum hipodermik ini yaitu kekuatan media yang begitu dahsyat sehingga dapat memegang kendali pikiran para publik yang pasif dan tidak berdaya. Contohnya nih ya, ketika di televisi dipublikasikan iklan air mineral yang bermerek Aqua. Nah, di sana sudah terbukti bahwa media memiliki kekuatan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, sehingga terbukti sampai saat ini halayak atau publik pikirannya sudah terdoktrin bahwa di mana kita menyebutkan air mineral pasti kita menyebutnya dengan Aqua, padahal Aqua itu merupakan merek. Meskipun sekarang sudah banyak merek air mineral seperti Al Maksum atau Le Mineral, tapi yang terdoktrin dalam pikiran masyarakat kalau air mineral itu ya Aqua. Yang keenam ada teori standpoint. Harding dan Wood menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasan dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme.
Nah, contoh kasusnya nih ya, saat ini Kabupaten Sumedang jumlah positif COVID-19 bertambah 2 orang. Bapak Bupati selaku tokoh sosial memandang kasus ini sebagai sesuatu yang perlu diselidiki. Intinya siklus penyebarannya. Sedangkan saya yang hanya masyarakat biasa memandang kasus ini sebagai kasus yang mengerikan, akan tetapi tanpa melakukan tindakan yang signifikan. Yang ketujuh ada teori operant conditioning. Ini dia. Istilah operant conditioning sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk pembelajaran di mana perilaku bergantung atau dikendalikan oleh ganjaran dan konsekuensi. Contoh sederhananya, si A merupakan orang yang rajin. Setiap hari dia berangkat ke sekolah pagi sekali. Akan tetapi suatu hari si A ingin mencoba hal baru, yaitu berangkat ke sekolah di akhir waktu. Dan ternyata hal yang paling dia takuti adalah guru masuk lebih awal. Dan ternyata terbukti pada hari itu guru masuk lebih awal. Alhasil dia tertinggal pembelajaran untuk beberapa menit. Dan akhirnya dia tidak mengulangi hal baru itu, akan tetapi kembali pada kebiasaannya. Nah, yang ke-8 ada teori connectionism. Teori ini pada dasarnya adalah teori yang mengatakan bahwa perilaku hanya terbentuk jika stimulus dan respon terhubung dengan motif internal individu. Contohnya nih ya, stimulusnya itu berupa buku. Stimulus ini tidak akan menimbulkan respon yang diharapkan dari individu yang sedang sakit. Nah, individu yang sakit akan merespon jika stimulus yang hadir berupa obat atau dokter. Individu yang dalam kondisi sakit lebih membutuhkan obat atau dokter daripada buku. Kondisi sakit individu ini merupakan motif internal individu itu sendiri. Yang ke-9 ada teori norma dan budaya. Teori ini menyebutkan media massa melalui program tertentu dapat menguatkan budaya, atau bahkan sebaliknya, media massa menciptakan budaya baru dengan caranya sendiri. Penekanan media pada program siaran tertentu akan membuat masyarakat menganggap penting dan mengikuti tindakan-tindakan seperti yang ditampilkan di media tersebut. Contohnya, saat ini budaya baru merebak dengan pesat, seperti budaya memakai celana jeans, yang mana mereka meniru para public figure di media massa dengan gagahnya mengenakan celana jeans itu. Alhasil, khalayak pun mengikuti tindakan-tindakan yang ditampilkan di media massa. Yang ke-10 ada uses and gratification. Nah, teori yang satu ini merupakan salah satu dari teori komunikasi massa, melihat audiens dari proses komunikasi massa sebagai individu yang aktif, selektif, dan memiliki tujuan tertentu terkait dengan terpaan media kepadanya. Kita ambil kebutuhan dan kepuasan penonton. Contohnya salah satu film kartun Upin dan Ipin. Sejak saya berada di bangku sekolah dasar sampai sekarang nih ya, usia menuju kepala 2. Tayangan ini masih eksis di mata penontonnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kepuasan yang dirasakan oleh penonton dan banyak pula kebutuhan para penonton yang terbantu oleh tayangan ini. Misalnya terbantu untuk mendidik anak karena setiap episodenya mengandung unsur-unsur untuk berakhlakul karimah. Yang ke-11 ada social learning theory. Social learning theory ini menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan, lingkungan-lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Contohnya ketika seorang anak ingin belajar mengendarai sepeda. Dalam hal ini, si anak akan melewati 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap perhatian.
Di sini si anak akan memperhatikan beberapa pengendara sepeda, bagaimana dia mengayuh dan apa saja yang harus dipakai dalam mengendarai sepeda, lalu apa saja yang tidak boleh dilakukan saat mengendarai sepeda. Nah, setelah itu si anak masuk ke tahap 2, yaitu tahap penyimpanan. Di sini si anak akan merekam apa yang dia lihat tadi. Nah, dan yang terakhir tahap reproduksi, di mana semua akan terwujud. Seperti si anak bisa mengendarai sepeda bersama ayahnya dengan modal pembekalan sebelumnya dari tahap-tahap sebelumnya seperti itu. Yang ke-12 ada performa komunikasi teori. Performa komunikatif adalah salah satu konsep yang terdapat di teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yang antara lain tindakan, rutinitas, dan percakapan, serta makna yang diletakkan orang terhadap simbol tersebut. Nah, teori yang selanjutnya adalah teori pelanggaran harapan, di mana realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya, ketika kita berharap memiliki nilai lebih dari seseorang, akan tetapi feedback atau respon yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Cuma dengar teman. Merupakan teori pengurangan ketidakpastian, berbicara tentang seorang yang sama sekali belum kenal sebelumnya, lalu mencari informasi dan akhirnya menjadi tahu dan kenal. Contohnya dalam salah satu event tertentu, bertemulah dua orang yang sebelumnya sama sekali belum saling mengenal. Dan keduanya mencari informasi tentang salah satunya dengan cara menanyakannya langsung. Akhirnya mereka menjadi saling tahu dan mengenal. Jelas nih, yaitu teori interaksi simbolik, di mana teori ini berbicara bahwa manusia akan berperilaku sesuai dengan apa yang diperlihatkan kepadanya. Contohnya, si A bertemu dengan si B. Si A bersikap ramah kepada si B. Melihat respon si A yang bersikap ramah terhadap si B, maka si B pun akan berperilaku sama dengan apa yang didapatkan dari respon si A tersebut, yaitu bersikap ramah pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian penjelasan singkat dari 15 teori komunikasi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipahami. Lalu mohon maaf jika dalam penjelasannya saya kurang jelas atau terdapat salah kata dalam menjelaskan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan hanya dari diri saya. Saya Mimun Siti Radia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.